Halo pemirsa, selamat Iya, pagi. selamat pagi. Di hari Minggu ini kembali berjumpa lagi bersama kami di Obi, Obrolan Pagi. Iya, Aika. Pagi-pagi ini kita enaknya bernostalgia. Bernostalgia ya kan? Kita udah kayak ada di museum gimana gitu ya Aika ya. Tapi siapa sangka bukan di museum ini kita ya. Iya. Karena kita ada di Madiun. Iya, ada di Madiun, tepatnya di rumah Pak. Di rumah Pak Sofyan. Iya. Karena di rumah Pak Sofyan ini sudah layaknya sebuah museum gitu ya Aika. Seperti yang saya pegang ini. Iya, ini juga bisa, berat sekali ini. Sebelum kita bicara lebih lanjut dengan barang-barang ini ya kan, kita kenalan dulu dengan Pak Sofyan. Selamat pagi Pak Sofyan. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Kayaknya terus mengumpulkan ini nih koleksi-koleksinya nih. Anting terus. Ya. Ini kan tadi saya masuk nih banyak sekali. Iya. Seperti ini. Iya. Sebenarnya sejak kapan nih kumpul ini Pak? Ini saya masih duduk di bangku kuliah tahun 1997. 97. Lumayan lama juga ya. Udah lama, terus ya sedikit demi sedikit katanya terkumpul sampai saat ini. Waduh. Dulu waktu tahun 97, Iya. Pak Sofyan masih ingat nggak? Iya. Pertama kali koleksinya apa? Yang saya dapat waktu pertama ya sepeda, Mbak. Sepeda Ya, yang di mana nih? sepeda waktu itu kalau tidak salah sepeda yang lagi di dalam ruangan itu, oke. itu juga ada sejarahnya. Satunya lagi yang sudah diambil oleh orang Surabaya kemarin, yang mau nggak mau sebenarnya nggak mau lepas, tapi ya kita kembali lagi karena ada keterkaitan family lah gitu. Keluarga juga. Ya udahlah saya kasihkan. Itu saya juga Dikasihkan saja nih. belum ngumpulin waktu itu, belum terpikir kalau barang kuno, barang tempo dulu itu ada nilai sejarah, kedepannya juga ternyata banyak yang nyari. Jadi waktu itu masih langka banget, belum banyak orang tuh nyari gini untuk apa, buat Iya, justru apa. dijual kali ya. Dijual di rongseng. Barang-barang kuno Saya itu ya. dapat barang-barang ini pun juga sebagian besar Mas dari istilahnya kayak tempat rongso penerangan. Iya, sayang sekali ya Sayang Aika. memang. Yang seharusnya kita jaga, kita rawat. Iya, gitu kan. betul. Siapa tahu ya barang rongsokan ternyata di tangan Pak Sofyan menjadi barang antik, barang Kalau kuno. Kalau Mas Fem sendiri dari dulu emang sudah hobi mengkoleksi apa? Ya, Aja gitu Pak. waktu awalnya dulu ya sekedar senang hobi aja, nggak tanya lama-kelamaan terkumpul kok banyak yang menanyakan, bahkan banyak yang mengekspos juga, banyak yang nyari, terpaksa saya simpen itu awalnya dari situ. Ya, dulu juga nggak tahu kalau sampai sekarang tuh ternyata malah semakin banyak yang nyari gitu. Itu saya simpen betul. Ya, dari pertama kali sepeda ya Iya. kan. Sepeda. Kemudian setelah itu mulai mengumpulkan apa setelah sepeda itu? Ya setelah sepeda ya kayak motor, terus masuk alat-alat rumah tangga, meja kursi, Alat rumah Berarti segala tangga. barang antik Pak. semua. Alat rumah tangga Iya. seperti apa nih maksudnya Pak? Kalau alat rumah tangga kayak gilingan kopi, terus alat leso, Leso itu juga juga. ada. Terus Tadi sempat tempat itu lihat sendok juga. sendok kuno Ada makan sendok piring dari Kuningan atau Kuningan. apa ya? Jadi itu memang waktu dulu saya sendiri belum lahir, memang kita cerita-ceritanya itu memang zaman dulu itu mereka menggunakan untuk tempat makan, terutama untuk istilah bangsawan, mereka menggunakan tempat semacam piringan kuningan, termasuk sendoknya kuningan. Nah, kalau orang yang katakan tidak mampu, kita tidak mungkin beli kayak tempat piring hanya di daun pelepah daun jati, daun pisang, Zaman itu dulu kayak ceritanya gitu ya, Pak, ya? gitu. Memang. Iya, Tapi iya, kalau kenapa saya tanya kok kuningan, itu ternyata itu ada aromanya. Jadi ya itu ceritanya juga ya saya sendiri juga nggak tahu. Itu kayak semacam piring kuningan, sendok kuningan. Walaupun kita hanya katakan zaman dulu makan nasi jagung, di situ ada aroma amisnya. Jadi serasa kayak makan ada lauknya daging gitu loh. Jadi memang ada bedanya iya gitu ya? baunya memang terasa ciri khas banget di situ. Sendok kuningan, piringan kuningan. Kenapa kok zaman dulu nggak pakai istilah seng atau keramik? Ternyata satu sisi kalau keramik memang pecah katakan gitu. Kalau kuningan memang awet. Dan di satu sisi, kenapa kok hanya makan nasi tok, nasi jagung lah waktu itu. Itu aja dia udah merasa kayak Kenikmatan ada lauknya ikan apa daging. Itu ceritanya orang dulu gitu, termasuk nenek saya dulu memang pernah, saya masih ingat memang walaupun katakan hanya lauk nasi sama garam lah, walaupun tidak ada ikannya, kalau kita pakai nampan kuningan atau sendoknya kuningan memang terasa aroma ada dagingnya ada gitu. bedanya ya. Iya. Sendiri ya. Walaupun
walaupun kita enggak ngalami ya kayak gitu ya. Kita ya itu tadi ya tahu cerita itu banyak. Ini dari alat-alat rumah tangga juga. Iya, Jadi seperti yang saya pegang ini. Ya. Kalau itu bukan alat rumah tangga. Tapi ini dapatnya dari mana Pak seperti ini? Ini dari teman yang dapatnya dari teman. Dijelaskan nggak sih Pak ini tuh apa gitu? Jelas ini senapan. Iya, gitu senapan Ini VOC senapan kuno. zaman apa nih Pak? Zaman VOC penjajahan. Wih. Jadi itu ada komplit sama Inseo itu ada borgol di tangan. Jadi borgol untuk khusus di tangan. Itu satu set dengan senapannya itu. Iya. Sebenarnya kalau zaman dulu ada dua macam borgol. Satu untuk di kaki dan satu untuk yang di tangan. Nah, ini yang ada di sini pada saat ini yang borgol di tangan. Yang ini di tangan ya Pak ya? Dikejar di tangan itu. Oke. Iya. Tapi ngomong-ngomong beneran ini VOC kenapa pemirsa? Karena di sini ada tulisannya nih. Iya. Iya. Iya kan? Ya, Ada seperti tulisannya VOC. Di sini. Iya, betul. Ada tulisannya nih VOC. Tuh. Dan ini berat sekali. Ini kan dari Kuningan apa nih Pak ya? Iya, satu sisinya untuk sisi ini Kuningan. Kalau untuk kayunya ini semacam sekarang bukan kayu jati, kayu apa ya? Kayu yang termasuk di atasnya jati. Lebih kuat lagi. Iya. Karena apa di satu sisi ini sudah keropos kena kemakan raya, kalau bukan jati atau kayu yang lain pun sudah habis. Oh, Ini. betul. Jadi ini lebih kuat Iya. dari kayu jati itu. Iya, ya? betul. Tapi ngomong-ngomong kok bisa dapat ini ya kan? Kalau senapan seperti ini Iya. dari mana ceritanya gimana Pak? Ya dari teman, janda taunya memberikan ke saya untuk merawat. Jadi dalam arti saya sendiri juga waktu itu teman juga tahu kalau saya seneng ngumpulin barang-barang antik kayak gini. Dan kedepannya teman juga tahu kalau saya tidak istilah diperjualbelikan, ya saya hanya dipesan untuk bisa merawat itu aja. Gitu. Jadi sampai sekarang nyatanya masih ada. Dan masih terawat Ini ya? udah lama juga ini saya dapat ini udah sekitar tahun 2003 kan. 2003. Lama. Udah masuk lama juga. 11 tahun Iya. yang lalu ya. Iya. Udah lama ini. Lama Saya juga. waktu itu masih main di sepeda kuno juga, terus dapat atribut kayak ini juga. Waktu itu masih di situ. Keren sekali. Iya. Apakah Pak Sofyan ini mendapatkan Ya. barang-barang ini juga dari orang-orang yang dikenal saja atau ada orang yang tiba-tiba ngasih? Memberikan begitu saja gitu kan? memberikan gitu Ada aja. ya, selain dari teman, keluarga, family atau orang lain tidak dikenal pun sampai pernah datang ke sini juga. Ya, termasuk orang-orang Indonesia kita bisa katakan kayak turis. Sebenarnya dia bukan wisatawan di sini, ada wisata. Hampir ke sini pun dia juga sempat mengasihkan kenang-kenangan di sini juga. Oh gitu. Ya. Memberikan sebuah cenderamata. Cenderamata Iya. semacam Bukan itu. Hadiah apa tapi barang-barang antik. Barang Iya, itu juga. barang-barang. Jadi entah itu wujudnya apa, dia pengen pesannya pokoknya tak tinggal di sini gitu. Jadi pengen Misalnya nih Pak, dirawat. misalnya apa nih yang diberikan? Ya, itu ada kayak semacam akordeon alat musik tempo dulu itu ada. Nanti kita lihat Terus ya. semacam kayak piringan juga ada, terus lampu-lampu, termasuk ada yang lampu kayak gini juga pembelian teman. Nah, gitu. termasuk kamera itu alhamdulillah ada posternya. Oh dia punya. iya. Ini termasuk ini Nah, pembeliannya. Kalau Ini satu ya set kan? dengan posternya ada. Oh gitu. Oh iya ini benar. Kamera. Springtime. Iya. Oke. Jadi kamera tempo dulu juga. Ini tahunnya kurang lebih 1950-an, Pak. 1950-an nih. Kalau mau tahu ya, kamera zaman dulu kayak gini nih pemirsa. Iya. Nih, pengoperasiannya gimana juga aku nggak tahu. Sama. Sama ya, Pak? Kita juga belum lahir. Jadi iya. pengoperasiannya gimana, nyetanya gimana. Cuman kalau saya dengar memang cara kerjanya dia modelnya untuk waktu apa memotret atau gimana tuh dia kayak sembunyi, dia mencari cahaya. Oh, Jadi gitu. gitu. Untuk sistem Iya, kerjanya iya. demikian. Lebih rumit jelas ya, Lebih Pak, rumit ya? yang jelas. Iya. Nah, karena tahun semakin tahun kan berinovasi, dia juga kamera juga semakin canggih, jarak jauh gimana pun bisa ya. Ya malah kebetulan akhirnya tertinggal gitu. Iya betul betul. Gitu. Kalau yang ini nih Aika di atas ini Oh, apa nih? ini. Nah. Kayaknya selain ada benda peninggalan itu ya, zaman penjajahan ya. Iya. Ini juga ada. Ada peninggalan. juga. Ini boleh iya. ditunjukin nih Iya. Pak. Nah, Ini ada peninggalan Nah, ini yang beda lagi nih religius. pemirsa. iya ini Beda lagi nih. ya alhamdulillah ini Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran yang ditulis tangan sudah saya pelajari lengkap 30 juz. Lengkap 30 juz. Iya. Ini tahun berapa nih Pak? Ini kalau saya lihat tahunnya 1800-an. Waduh. Ini turun temurun. Yang jelas terakhir adalah saya terima ini yang punya adalah almarhum bapak mertua saya. Oh, Di tapi keluarga ini bapak. tulisan tangan Ini ya murni guys. tulisan tangan dan ini turun temurun mulai dari istilahnya
kakeknya bapak sampai bapaknya bapak sendiri itu sendiri gitu loh, sampai bapak turun-temurun berarti ya. Terus sebelum bapak meninggal dititipkan di ibu, terus ini sama ibu disuruh merawat saya. Nah ini memang keunikan di sini. Kalau ya minta maaf sebelumnya kalau kita bukan non muslim ya, bukan kita melakukan dipegang tidak. Tapi di sini satu sisi juga kalau mau megang kita harus suci. Yang kedua juga tangan tidak boleh basah. Oh ya. Karena lembab. Iya, karena kena tetesan air sedikit kita capai tangan kita berkeringat, ini luntur. Tulisannya luntur. Karena tulisan tangan. Iya, tulisan tangan. Yang kedua ini saya pelajari juga untuk alat menulisnya bermacam-macam, mulai pensil, arang, spidol, bahkan tinta bak. Kalau nggak zaman dulu tinta tulis itu dia istilahnya dapatnya dia untuk menulis. Jadi terlihat di sini dari halaman depan sampai belakang itu dia pakai pensil, ada dapat merah ya pakai warna merah, dapat hijau pakai hijau. Bahkan ada tulisan pensil kayak gini pun saya pelajari juga ternyata benar. Nah ini udah banyak yang ya karena kemakan usia. Nah, ini pakai tinta biru. Oh iya betul. Lain lagi kan. Nah, yang di sini juga pakai pensil dia. Bahkan kemarin yang jus berapa saya lihat ya ini dia pakai pensil. Bahkan ada yang kemarin saya lupa jus berapa itu pakai arang. Iya, tapi lengkap urut. Yang saya pelajari anehnya di situ. Jadi alhamdulillah walaupun saya kan kalau kita baca memang kalau sering kita gunakan juga namanya Al-Quran itu kita sebagai orang muslim membaca lah. Jadi tidak harus pakai ini yang Al-Quran yang lainnya lah. Itu ternyata benar. Jadi di sini dia apapun yang dia dapat memang kita maklum lah zaman dulu kita memang sulit. Kertas saja ini sambungannya ini aja sambungnya ya kayak orang ke sekarang kayak semacam kartu apa kayak gini. Seadanya juga Pak ya? Seadanya juga. Jadi kenapa ini juga ya alhamdulillah bukan dapat dari orang lain atau saya mencari apa membeli, tidak. Ini alhamdulillah memang turun temurun. Jadi ini memang dari keluarga. Jadi ini saya sengaja simpan sama ibu sama istri saya juga untuk bisa dirawat dengan baik gitu. Tapi walaupun sampulnya udah mulai rusak tapi masih utuh ya. Masih utuh, masih lengkap. Kalau sobek-sobek ya wajar lah karena manusia. Jadi kayak gini lah, ini kan rusak gini kan tapi tulisannya masih utuh semuanya ya. Alhamdulillah sampai 30 juz masih utuh, terlihat masih utuh lah sampai kayak gini. Wah, ini salah Ini satu paling unik ya Pak ya? Iya, ini yang unik di halaman depan karena di depan tuh kalau Al-Quran kan Al-Fatihah itu ya. Terus surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim itu memang tampilan depannya ya semacam ini. Dia pun kayak semacam lukisan dan ini bukan cetakan. Tapi jadi tulisan tangan asli. Jadi ini pun kalau kita tes pakai air itu luntur. Lah ini sudah kayak gini luntur. Jadi kita mau percaya tidak percaya kenyataannya kayak demikian ini. Makanya saya sendiri sampai merawat kayak gini, istilahnya kata pusaka ini kitab suci kan juga peninggalan juga untuk orang Islam kan juga religius perlu kita jaga juga. Walaupun sekarang Al-Quran di toko-toko juga udah banyak, tapi tetap ini saya simpan, saya rawat walaupun salah satu upaya untuk melestarikan. Iya, ini jadi tidak hanya barang-barang antik saja ya seperti ini, benda-benda perjuangan, penjajahan, tapi juga ada Al-Quran juga pemirsa, ya kan? Baik. Kalau ini kan banyak sekali nih Pak, ada antik di sini. Ini yang Bapak paling berkesan, yang Bapak paling sukai itu yang mana Pak? Ya salah satunya ini. Ini salah satunya. Karena apa? Ini saya tidak dapat, istilah tidak mencari, tapi namanya peninggalan, apalagi dari keluarga. Yang paling berkesan adalah ini. Dan salah satu sisi kan saya juga alhamdulillah kan Islam, dan itu juga saya bisa mempelajari Al-Quran. Ini yang paling berkesan. Wah, jadi yang utama dibandingkan yang lain dibeli berapapun dan saya bilang karena ini kita juga nggak beli, namanya dititip, apalagi keluarga gitu loh. Lain kalau kita beli mau jual ya monggo gitu. Ini udah dititip, disuruh merawat, disuruh jaga, amanah, semacam amanah. Apalagi sekarang kan bapak juga sudah almarhum, udah nggak ada, bapak tinggal ibu. Jadi ibu pesan ini untuk dijaga. Jadi berkesannya di situ. Yang paling berkesan ini karena amanah dan harus dijaga ya. Nah, kita akan berbincang-bincang lebih lanjut dan kita lihat apa saja sih koleksinya Pak Sofyan. Iya betul. Tetaplah di Obrolan Pagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Obi. Obrolan pagi. Iya, Aikal udah kayak apa ya? Kayak penjajah kali. Tapi ini versi kesekian kalinya ya. Kita masih bersama dengan Pak Sofyan. Kita masih bersama dengan Pak Sofyan ya. Yang mirip dengan museum ini. Dengan museum mirip sekali. Dan salah satu yang ada di rumah Pak Sofyan, ini ada buku yang besar sekali pemirsa. Jelaskan nggak Pak, ini buku apa sih Pak? Ini sebenarnya semacam katalog. Jadi lukisan dan patung koleksinya Presiden Soekarno. Yang dibuat oleh percetakan orang Jepang untuk tahunnya sekitar tahun 1964. 1964 tahun lahir ya. Jadi itu ya kalau percetakan ini. Iya, ada tulisannya. Jadi ini adalah contoh semacam kalau sekarang kita katakan semacam clipping. Clipping. Itu jadi di sini ini bukan clipping aja tapi menyatakan atau menunjukkan gambar-gambar semacam lukisan dan patung yang ada di Istana Negara. Nah, itu. Dan ini ada kayak bahasa apa ini? Jepang. Bahasa Jepang, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia atasnya itu. Jadi ejaannya juga ejaan nama. Ada jilid-jilidnya juga nih Pak ya? Iya betul, ini jilid 1 sampai 5. Cuman yang ada di saya yang ada hanya jilid 2, 4 dan 5. 1 dan 3-nya enggak ketemu. Ini sebenarnya saya dapat pun juga yang balik lagi. Saya dapat dari Rosok itu aja. Iya. Ada kebetulan juga. Dan ini kalau saya baca juga jilid 1 sampai 4 adalah untuk kumpulan lukisannya Pak Presiden Soekarno. Terus untuk yang jilid 5 khusus untuk patung-patung yang ada di Istana Negara. Gitu. Kalau yang ini yang saya pegang ini patung-patung. Ya, untuk ini jilid 5 khusus untuk patung kayak ornamen, keramik. Itu yang ada di Istana Negara itu. Ya saya sendiri tidak tahu Istana Negara di mana. Yang jelas di tempat ini. Nah, ini salah satu yang bagus di jilid 2 ini. Ibu Presiden Soekarno. Ibunya Pak Karno ada lukisannya di sini dan ini asli bukan repro gitu loh. Jadi ini salah satu yang saya juga termasuk bangga saya di sini saya simpan ya ini. Ini aja saya masih mencari untuk jilid 1 dan 3-nya sebenarnya, cuman ya itu tadi namanya dapat. Ini ditumpukan gitu Mbak di majalah-majalah itu sempat saya dudukin ini. Nggak tahunya ini saya pelajari, nggak tahu tahunnya nampak. Dan ejaan bahasanya pun juga bahasa ejaan lama juga. Ejaan yang belum disempurnakan. Betul, gitu ya. belum disempurnakan. Tahunnya masih tahun 64. Di sini kelihatan dari listnya masih ada tidak di garis. Iya. Dibilang clipping gitu ya. Dibilang clipping. Wah, luar biasa. Yang sampai hilang. Jadi ini menunjukkan sebenarnya isi di Istana Negara. Ya walaupun kita tidak tahu, salah satunya saya menyimpan ini kan bisa mempelajari dalamnya lukisan ini, ada patung ini. Kan nggak semua orang juga bisa masuk Mbak di Istana Negara. Kan saya sendiri, walaupun mungkin bisa masuk sana. Iya. Kecuali kalau diundang ke sana. Jadi benar-benar masih berkaitan dengan sejarah juga. Masih berkaitan dengan sejarah. Iya, masih sejarah. Selain sejarah, kayaknya juga ada apa nih barang-barang kerajaan nih Pak ya? Ada apa nih yang di situ tuh apa tuh Pak? Ini semacam tembaga kuali, tempat untuk memasak. Gitu ya? Zaman dulu pakai itu untuk menanak nasi, untuk merebus air juga bisa. Itu semacam itu. Dulu pakai semacam tembaga itu juga. Oh, itu dia. Yang keren ini nih. Apa tuh? Di depan kaca, kalau kita tanya, kaca ajaib, siapa di sini paling cantik? Pasti langsung jujur dia. Siapa? Saya. Ya, di sini memang ada kurang lebih hampir 20 lebih lah. Jenisnya apa? Jenisnya cermin kuno. Nah, itu untuk istilahnya nengerin, untuk betul ini lama menandai lah. Itu terlihat dari cerminnya itu semacam mingul. Jadi kacanya itu bukan datar seperti kaca-kaca yang sekarang, tapi mingul. Terus yang kedua dari ornamennya semacam kayu jati, bingkainya juga bingkai semacam kayak diamond gitu juga bagus. Terus seperti gantungannya juga pun dia dari kuningan, bahkan di ujungnya ada keramiknya semua. Dan alhamdulillah yang ada saya simpan di sini ya hampir semuanya ya kondisi nggak 100% lah ya, katakan 80% masih utuh karena ya tahun lagi kembali tahun. Ngomong-ngomong nih Pak, cerminnya saja ada sekitar 20-an. Total berapa nih Pak? Jadi nggak bisa dihitung. Kalau ini saya yang kalau dihitung di barang yang paling banyak
yang sempat kemarin insya Allah di Munguri itu sebenarnya lampu-lampu alat transportasi. Lampu alat transportasi. Ya, lampu alat transportasi dalam arti kayak semacam sepeda, lampu motor, lampu kereta, benda bendi, dokar ada semua. Nah, itu kalau dihitung jumlahnya kurang lebih hampir 300 buah lebih. 300 buah lebih. Apa ya, Pak? 300 lampu, Pak. Jenis buah lampu. Oh, jenis buah lampu. Ya, jadi jumlahnya semua. Biasa saja. Dan di sini masih banyak. Terminnya 20-an. Tapi dari jual kan perlu susah. Tapi pernah nggak Pak ada masyarakat atau juga kolektor yang lain ingin membeli di sini Pak? Banyak Mas, banyak sekali. Cuman saya ya kembali lagi bukan kita kembali nilai harga jual kita dapatnya nilai serendah semurah apapun tidak. Kembali nilai historis yang kita dapat. Dalam artian contoh kita antinya juga susah. Kalau di nilai rupiah pun kita beli waktu itu juga termasuk kategori murah Mas. Tapi untuk ke depan kita nyari pun susah. Itu jadi kenapa saya tidak menjual, saya lebih baik kalau dia punya katakan itu saya mau ngambil saya katakan gitu. Jadi memang betul-betul saya simpan saya sengaja untuk melestarikan itu. Kalau diperjualbelikan tidak tahu kemana kita barang-barang itu udah habis. Apalagi yang minta lagi di contoh di Madiun sendiri mungkin ya ada teman-teman saya juga yang koleksi juga kayak gitu, cuman kisaran orangnya juga nggak begitu banyak. Mereka juga masih banyak yang istilahnya hunting seperti saya gitu. Luar biasa. Jadi lebih baik dirawat sendiri gitu ya Pak ya, daripada diberikan ke orang lain justru tidak bisa merawatnya gitu ya. Betul. Tapi juga ada masyarakat yang mungkin mempunyai barang-barang seperti ini, Pak Sofyan juga mau ya. Tapi ya semua. Daripada orang nanti tersebut tidak bisa merawatnya. Kasihkan ke berikan saja. Pasti akan diterima dengan tangan terbuka ya Pak ya. Untuk menambah koleksi. Jadi ya satu contoh kita misal ke lampu tadi aja. Kayak lampu kereta. Kereta sekarang kan semua sudah pakai kereta diesel, kereta listrik. Modern, kereta uap. Lampunya aja kayak gimana kita enggak tahu, spornya aja udah enggak ada keretanya, benar kan? Paling ada udah kayak di Pajangan, kayak di Rajagung itu di stasiun sendiri. Tapi model lampunya untuk locknya itu gimana kita kan enggak tahu. Dan itu detail yang mungkin pemirsa tidak ini ya, orang masyarakat pada umumnya tidak memperhatikan. Enggak memperhatikan sampai seperti itu. Seperti contoh aja bukan kereta api, contoh dokar atau delman. Kan hanya kuda sama dokarnya. Lampunya aja udah enggak ada. Loncengnya bel dokar itu seperti lagunya Nanya, suara bel dokar enggak ada juga, udah kosongan semua. Jadi saya sengaja menyimpan itunya walaupun tidak harus menyimpan kudanya, tidak harus menyimpan keretanya. Mati dong. Mati ya itu. Nah ini itu keunikannya di situ. Keunikan Pak Sofyan ya, menyimpan barang-barang zaman dulu yang mungkin banyak orang yang tidak memperhatikannya ya, detail-detail yang kecil tapi untuk zaman sekarang itu menjadi hal yang berharga. Sekarang menjadi sebuah yang luar biasa. Luar biasa. Jadi, nanti kalau kita di rumah mungkin punya peninggalan-peninggalan jajahan gitu kan, dirawat baik-baik. Gitu kan. Nggak punya tapi. Itu sekedar banyak yang masuk di sini pun kayak bernostalgia. Mereka mesti banyak bilang, aku dulu punya ini loh, aku pernah melihat ini di mana. Tapi sekarang udah nggak ada. Itu malah di sini semua. Dipikir bahwa ini dapetnya dari mana? Aduh, dapetnya nggak bisa cerita dari mana. Mungkin kalau orang melihat ke sini, ya coba dulu saya nggak buang ya. Coba saya dulu merawatnya gitu. Jadi untuk pemirsa zaman sekarang ya, kita kalau misalnya punya barang-barang kuno mungkin ya kita bisa simpan ya, kita rawat, nanti mungkin beberapa tahun ke depan akan sangat berharga, akan menjadi sebuah barang yang dicari-cari. Itu dia. Ini juga lucu, kembali lagi saya ada pengalaman menarik Mas, masalah di sepeda. Saya nggak naksir istilahnya di sepedanya, yang saya taksir di lampunya. Dan kembali lampunya aja kan lucu kan? Karena gini, kalau sepeda jelas dia untuk transportasi pedesaan. Itu saya beli lampunya, toh ibaratnya kayak orang beli itu untuk beli rokok aja nggak nyampe. Kalau dihitung nilai rupiah berapa, 2.000-3.000 perak waktu itu. Jadi dia naik sepeda di jalan sampai saya cegat, istilah saya minta lampunya. Ya orangnya pun, walah lampu udah tidak dipakai, mikirnya memang udah tidak fungsi memang. Tapi dari sisi nilai historis sejarah, saya tahu itu lampunya memang bukan pasangan sepeda itu. Jadi lampunya tok memang lampu kuno. Saya minta mau dong. Akhirnya sama orang itu dikasihkan dengan cuma-cuma bahkan. Jadi saya sendiri
beli nggak boleh, udah mas bawa gio opo buat apa, mikirnya sampai ke situ. Dan akhirnya saya ganti belikan lampu sepeda di toko yang baru itu, malah dia seneng karena karena ya kita kembali lagi di pedesaan, dia untuk jalan malam kan lampu nggak ada lampunya, maksudnya nggak ada lampunya, apalagi nggak jalan nggak nyala, diganti lampu baru malah dia malah lebih senang. Nah itu kembali lagi ya, itu saya tuh kembali benar Rasul, nilainya tinggi di situ, bukan nilai harga jual atau harga nilai historis kembali yang kita cari di situnya Mbak. Jadi bukan saya belinya harga murah kembali jual kan, ini tidak, kita kembali namanya melestarikan, kita mencoba untuk mengumpulkan bahkan menjaga ya dari situ itu. Kayak kembali kok diminta nggak boleh, udah untung mau dibeli segini. Dan saya kembali lagi ceritanya kayak gitu, dari saya sempat di jalan itu negatin orang pengen memiliki gitu. Iya. Jadi mungkin kalau bagi orang biasa kalau melihat wah itu barangnya biasa saja gitu kan. Tapi kalau dengan Pak Sofyan yang sudah mengetahui ya seluk-beluknya kalau barang-barang ini barang antik gitu pasti akan mengetahui juga. Pasti langsung diminta. Dibeli loh. Tapi ya tidak tahu sebenarnya juga, saya juga masih belajar. Jadi kadang juga pernah saya semacam barang antik juga ternyata tiruan, rebuan juga pernah terjadi kayak gitu, pernah. Jadi ya kita jadikan sebagai pengalaman lah. Jadi memang kalau kita betul-betul hunting itu sebenarnya kita ya maaf sekarang kan musimnya zaman di internet via dunia maya itu kadang malah enggak sih. Kalau saya langsung cari terjun, itu malah betul-betul bisa ngecek barang ini asli apa enggak. Jadi tahu ya yang mana yang asli, yang mana yang enggak. Betul. Gitu, jadi nilai sejarahnya pun kita bisa tahu. Oh ini asalnya dari mana? Ini buatan tahun berapa? Kita bisa mengenal. Tapi kalau di dunia maya namanya jual beli, ya udah gitu aja. Habis juga ya dibeli lagi, jual lagi, rahasia nggak ada nilai historisnya. Aja ya. Iya betul. Dari segala koleksinya di sini. Mungkin ada yang paling tua ada Pak? Paling tua ya itu ada gilingan kopi. Gilingan kopi. Ya, itu salah satu itu. Kalau untuk benda-bendanya termasuk ini Al-Quran itu tadi itu sendiri. Yang VOC ini pasti juga tua banget. Termasuk itu lah, karena penjajahan maksudnya itu. Ya salah itu Mbak. Kalau untuk yang tahun di atas tahun sebelum Indonesia merdeka itu diantaranya itu. Di sebelahnya Icon itu juga ada tuh uang-uang mulai dari uang yang zaman dulu sampai yang sekarang ada tuh uang 10.000-an itu ya. Iya udah nggak laku udah nggak laku. Iya. Kalau dari semuanya ini perawatnya ada kesulitan nggak Pak? Alhamdulillah selama saya merawat menjaga rumah ini pun saya tidak merasa kesulitan. Kalau hari Sabtu Minggu kita libur sama istri, ya kadang-kadang kita bersihkan rumah ini. Ya saya sendiri juga yang bersihkan, jadi nggak kerepotan lah, sambil asik bernostalgia. Iya. Selain ada di rumah ini, ada di rumah lain lagi. Di rumahnya juga ada Pak? Ada. Banyak. Iya. Luar biasa. Baik Pak, ini yang terakhir nih Pak. Dari segala koleksi yang ada di sini, dari rumah sini, rumah satunya juga. Harapan kedepannya apa nih Pak? Gimana? Harapan kedepannya tentang semuanya ini, target ke depan. Mungkin akan bikin museum atau gimana? Ya ini harapan kalau saya ya kita kembali namanya historis, nilai sejarah tidak akan ada habisnya. Walaupun kita tidak ikut merasakan atau terlibat dalam tahun itu pun, untuk kedepannya semoga ya terutama untuk keluarga saya sendiri, anak-anak saya sendiri bisa lebih bisa melestarikan, juga ikut membantu saya untuk bisa istilahnya menambah koleksi-koleksi barang-barang antik ini gitu. Jadi tidak putus sampai di sini ya, terus dilestarikan gitu ya. Nah, kita juga nih khususnya warga Madiun dan sekitarnya kita tidak boleh hanya melihat saja, membiarkan saja, tapi kita juga harus ikut melestarikannya dan merawatnya. Sebenarnya gini Mbak, Mas Eka juga, ini kita beli di toko kan nggak ada. Iya. Pertama, terus kedua kok beli di toko, pabriknya pun juga sudah nggak ada. Iya, sekarang contoh beli sendok kuningan, buat apa makan sendok kuningan? Katakan gitu, contohnya kayak sepele memang. Tapi sudah nggak produksi lah. Kembali kita bisa cerita zaman dulu itu kayak gini ini gitu loh. Jadi bisa kita, untuk cerita. Betul, nostalgia. Termasuk TV sekarang udah hitam berwarna, dulu TV hitam putih, adanya TVRI. Sekarang ya sudah nggak ada gitu. Salah satunya itu. Semua barang-barang yang ada di sini itu salah satu bukti sejarah masa lampau. Iya. Dan kita juga sebagai generasi muda harus bisa mencontoh Pak Sofyan. Menjaga melestarikannya. Pak Sofyan, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Ngobrol banyak bersama kami dan menunjukkan semua koleksinya. Iya. Terima kasih Pak Sofyan. Iya. Dan pemirsa,
waktunya udah habis. Iya, habis. Dan rasanya 30 menit tidak cukup untuk membahas semua koleksinya ya. Ini ngobrol lagi. Mungkin pemirsa jika penasaran ya, bisa langsung datang ke sini ya di rumahnya Pak Sofyan. Iya, dan jangan lupa minggu depan ya saksikan Obi di hari dan waktu yang sama. Ya kan? Dan dengan bintang tamu yang lainnya lagi tentunya ya. Sampai jumpa minggu depan di Obi Obrolan Pagi. Sampai jumpa.